Sebelumnya saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita ketemu lagi untuk melihat data mining ya. Yang ini untuk sesi ke-13, kita menggunakan Google Meet supaya lebih memahami materinya. Karena di sini nanti banyak praktikumnya, jadi saya menghendaki untuk bisa menyimak untuk tutorial Rapid Miner-nya. Jadi nanti setengah jam saya akan presentasi tentang teorinya, tentang Rapid Miner. Kemudian nanti 1 jam untuk praktikum dan setengah jam untuk tanya jawab. Jadi nanti kurang lebih selesainya jam 3 sore. Jadi untuk kuota aman semua ya. Aman, Pak. Aman, Pak. Aman, baik. Ya, untuk Rapid Miner ini versi yang terbaru 9.7 ya, 9.7 karena kemarin baru 9.6, baru tadi pagi berubah 9.7. Jadi sama aja untuk versinya tidak terlalu mempengaruhi. Nanti akan kita bahas yang pertama adalah Rapid Miner-nya itu sendiri, kemudian sejarahnya, setelah itu karakteristiknya, fiturnya apa saja, versinya dari Rapid Miner, kemudian untuk perkenalan perspektif dari Rapid Miner Studio, dan nanti demonya. Rapid Miner itu sendiri, apa itu Rapid Miner? Rapid Miner itu merupakan tools perangkat lunak yang bersifat open source atau lisensinya gratis. Kemudian pengembangannya menggunakan bahasa pemrograman Java yang digunakan sebagai solusi untuk analisa data pada data mining. Sehingga data miners atau data scientist itu banyak menggunakan Rapid Miner untuk menganalisa data. Di mana sejarahnya? Yet Another Learning Environment tahun 2001 oleh Rauschenberg, Mirswa, dan Simon Fisher dari Universitas Darmstadt. Kemudian lisensinya GNU Avero General Public License versi 3 ditetapkan sebagai software data mining di KD Nugget peringkat pertama sejak tahun 2010. Oleh karena itu, Rapid Miner banyak digunakan. Dari Rapid Miner itu sendiri, bahasa pemrogramannya untuk pengembangannya menggunakan Java sehingga dapat dijalankan di berbagai OS, kemudian bisa digunakan untuk proses penemuan knowledge, kemudian representasi XML-nya, bahasa scripting untuk eksperimen skala besar dan otomatisasi eksperimen, kemudian tampilannya multi-layer dan GUI dengan mode command line, Java API, dan program lain. Kemudian Rapid Miner itu mudah untuk penggunaannya, kita tidak perlu skill coding ya, seperti misalkan R application, kemudian Python, kita tidak perlu, kita cukup menggunakannya tampilannya graphical user interface, kita tinggal drag and drop saja. Kemudian, kenapa menggunakan Rapid Miner? Karena di dalamnya itu banyak algoritma yang sudah siap saji, yang kita bisa langsung menggunakan, seperti decision tree, naive Bayes, kemudian neural network, SVM, a priori, dan lain-lain. Grafisnya yang sudah bagus, canggih, multi-layer, histogram, chart, 3D scatter plot, kemudian banyak variasi plugin seperti text plugin untuk analisis teks. Di dalamnya juga tersedia prosedur data mining dan text mining untuk extraction, transformation, dan loading, kemudian preprocessing, dan lain sebagainya. Fiturnya Rapid Miner itu banyak, kalian bisa menggunakannya, nantinya menggunakan versi yang edukasi, di mana bisa diakses secara gratis. Kemudian untuk yang berbayar juga ada, yang banyak. Untuk versinya yang sekarang ini berkembang, banyak sekali versinya. Yang dulu hanya 2, yaitu yang versi 5 dan versi studio. Sekarang dikembangkan versi studio, sampai sekarang ini, baru diupdate tadi malam ya, 9.7. Kemudian versi studio ini yang banyak digunakan karena menyediakan visual workflow untuk analitik prediktif, di mana instalasinya tersedia berbagai platform. Kemudian bisa menggunakan yang versi Go, di mana ini secara cloud, jadi kalian tidak perlu instalasi, bisa langsung menggunakan.
Kemudian selanjutnya untuk yang lebih luas bisa menggunakan versi server. Ada juga yang real time scoring, yang secara real time aksesnya. Kemudian yang redup. Ini digunakan untuk big data, datanya terlalu banyak. Yang bisa melampaui Hadoop dan Spark. Ini beberapa versi RapidMiner, nanti yang kita gunakan yang versi Studio. Kemudian tampilannya kurang lebih seperti ini. Nanti kalian bisa masuk ke rapidminer.com untuk registrasi awal dulu untuk menggunakan versi studionya. Kemudian untuk tampilan awal setelah kalian masuk nanti, di sini ada new project, kita pilih bisa menggunakan yang blank yang pertama kali. Kemudian ada beberapa pilihan template yang bisa digunakan, siap saji langsung jadi. Sehingga tidak perlu coding, tidak perlu menempel-nempel, langsung siap digunakan, tinggal dijalankan saja. Jadi sangat mudah sekali. Kemudian untuk selanjutnya, tampilannya seperti ini nanti. Setelah ini kita akan mencoba untuk praktikum. Di bagian kiri ini ada repositorinya, tempat menyimpan semua data yang kita gunakan. Di RapidMiner ada beberapa data. Data sampel ini data yang sering digunakan di RapidMiner yang sudah disediakan. Kemudian yang local repository ini hasil dari kita menyimpan dari data luar. Misalkan kita ingin mengimpor data Excel, database SQL, ataupun CSV, kita bisa mengimport masuk ke sini, nanti masuknya ke local repository. Kemudian ada beberapa tutorial, nanti masuknya training resource. Jadi kita bisa menggunakan template masuknya ke training resource ini. Kemudian di bagian bawah ini ada operator view, beberapa model algoritma, kemudian processing, ini ada di bagian operator. Kita tidak perlu coding, tinggal drag and drop ke proses view. Proses view ini tempat kita mendesain nantinya. Desainnya cukup data, ditaruh di sini, kemudian nanti ada operator, model, algoritmanya, tinggal di drag ke tengah sini, proses view. Kemudian untuk men-setting tiap operator, kita bisa menggunakan settingan yang default atau bawaan dari RapidMiner. Atau kalau kita ingin advance, kita bisa merubahnya di bagian kanan. Di bagian kanan untuk parameter view-nya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada tampilan untuk bantuannya, help-nya. Di sini untuk mengetahui deskripsi dari tiap model yang kita gunakan. Kurang lebih tampilan desain perspektifnya seperti ini. Untuk yang versi 9.7 yang baru ini, kurang lebih tampilannya sama. Hanya ada beberapa update yang diperbarui di modelnya, algoritma. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk teorinya. Setelah ini nanti kita masuk ke dalam praktikum. Ada yang tanyakan? Belum ada, Pak. Belum ya? Pak, untuk praktikum Ya, nanti belum, Pak. bimbing Bapak atau tutorial dari YouTube-nya Bapak? Dari sini, nanti saya bimbing. Oh ya. Bisa langsung mengikuti yang saya gunakan ini, yang saya terapkan ini, atau nanti kalian bisa, kalau yang tertinggal atau mungkin tidak bisa join di meeting ini, bisa mengikuti di YouTube. Sesinya ini juga saya rekam ya, nanti bagi yang ketinggalan bisa melihat kembali. Nanti saya upload semuanya di Kulino. Ada yang tanyakan lagi? Ada yang belum download untuk datasetnya? Di bagian chat itu, saya berikan sampel datanya ya. Nanti bisa di-download. Bagian chat, yang baru masuk bisa dilihat. Itu ada sampel data mahasiswa yang nantinya saya gunakan.
menggunakan sampel data mahasiswa yang terdiri dari 50 record data, di mana ada jenis kelaminnya. Yang pertama ID, anggap saja ID itu NIM ya, nomor induk mahasiswanya. Ini ID sebagai NIM-nya, sehingga digunakan sebagai spesial atribut, atributnya yaitu ID. Kemudian ada jenis kelamin. Jenis kelamin ini atribut reguler. Tipenya ada dua ya, perempuan, laki-laki. Nggak ada yang lebih dari dua ya. Sehingga dia masuk ke dalam kategori nominal. Nominal kemarin ada dua tipe, polinominal dan binominal. Karena dua, maka dua kategori ini dia masuk ke binominal. Kemudian status mahasiswa, bekerja dan mahasiswa, ini juga binominal. Kemudian ada umur ini bisa menggunakan tipe integer. Kemudian status nikah ini juga dua, belum menikah dan menikah, maka dia masuknya ke binominal. Kemudian IP semester 1 sampai IPK, ini tipenya numerik atau angka. Ini kalau dalam pemrograman atau bilangan data, ini masuknya ke float ya, float desimal. Tapi kalau di sini nanti kita cukup menggunakan tipe datanya numerik. Kemudian yang terakhir, status kelulusan, ini terlambat dan tepat. Ini masuknya ke dalam binominal juga. Sehingga tujuannya kita nanti, masih ingat tahapan KRIS DM ya, Cross Industry Standard Process for Data Mining. Jika dalam melakukan project data mining atau penelitian data mining, yang langkah pertama yang kita gunakan adalah business understanding atau pemahaman proses bisnisnya. Karena tujuannya ingin mengklasifikasi data kelulusan mahasiswa, maka yang pertama kita harus memahami proses bisnisnya. Kenapa perlu mengklasifikasi kelulusan mahasiswa? Dari awal mahasiswa masuk sampai nanti lulus, prosedurnya seperti apa? Kita harus paham dulu. Kemudian langkah yang kedua adalah data understanding. Data understanding-nya ini kita kenali dulu datanya, jenis kelamin, itu untuk apa, status mahasiswa untuk apa, tipe datanya apa, kemudian yang mau dijadikan target atau kelasnya atau labelnya itu yang mana. Kalau dalam hal ini yang jadikan target kelasnya, labelnya itu yang mana? Status kelulusan, Pak. Ya, status kelulusan ya. Nah, jadi ini yang jadikan targetnya nih nanti status kelulusan. Di mana tipenya adalah binominal. Sampai di sini sudah jelas ya? Jelas, Pak. Kalau sudah, kita tampilan awalnya seperti ini. Untuk memulai project baru, kita bisa menggunakan yang blank. Kemudian ada beberapa template nanti yang bisa siap digunakan, kita tinggal klik saja, nanti sudah jadi semua, kita tinggal jalankan. Jadi untuk langkah awal menjadi data science atau data miners, ini tool yang sangat penting adalah RapidMiner. Karena dia bisa menganalisa data secara cepat tanpa perlu coding. Karena banyak mahasiswa yang tidak suka coding, ada yang seperti itu ya. Tapi ini untuk RapidMiner, ini tools untuk menganalisa data saja secara cepat. Tidak boleh digunakan untuk produk akhir di skripsi ataupun di kerja praktek misalkan, atau di penelitian data mining. Ini tools atau senjata yang sebagai pendukung saja untuk menganalisa data secara cepat. Di bagian sini tadi sudah saya jelaskan bahwa bagian tengah ini untuk bagian kita mendesain, kemudian kiri ini untuk repositorinya, bawah ini untuk operator yang digunakan, yang bagian kanan atas ini untuk parameternya, bagian bawah ini untuk deskripsinya atau bantuannya. Yang pertama kita lihat di sampel dulu ini, ada beberapa data yang bisa kita gunakan, yaitu dataset publik atau dataset yang sudah siap kita jalankan, atau yang tersedia publik di internet. Kalau di sini sudah tersedia atau disediakan oleh RapidMiner.
kita bisa menggunakan contohnya data orang bermain golf. Di sini kita tinggal tarik saja, drag, kemudian di-drop ke proses ini untuk desainnya. Kemudian dari output data ini kita masukkan ke result-nya. Jangan lupa, setiap kita ingin menjalankan apapun, blok modelnya ini kita klik dari output. Di sini ada datanya. Kita dekatkan di samping sini, ada keterangan bagian kanan ya. Itu ada atributnya outlook, temperature, humidity, wind, dan play. Kemudian ini tarik ke bagian result sini. Bagian result adalah bagian yang ingin ditampilkan. Setelah itu dijalankan, ditekan tombol play-nya ini, atau start the execution, the current process. Atau ditekan F11. Kalau dijalankan, ini untuk dataset orang bermain golf ada 14 data, di mana spesial atributnya adalah kelas atau labelnya play. Bermain atau tidak, yes atau no. Dengan 4 reguler atribut yaitu outlook atau cuaca, kemudian temperatur, kemudian outlook cuacanya, temperatur, kemudian humidity kelembabannya, dan wind, ada angin atau tidak. Maksudnya, seperti data yang pertama ini, cuacanya cerah, sunny, temperaturnya 85, humidity-nya atau kelembabannya 85, dia tidak ada angin, maka keputusan bermain golfnya tidak atau no. Kemudian contoh data yang ketiga, cuacanya overcast, mendung, kemudian temperaturnya 83, kelembabannya 78, kemudian tidak ada angin, maka keputusannya yes. Sehingga datanya ini kita masukkan, kemudian kita lihat statistiknya. Kita bisa melihat statistiknya, di sini kita langsung tahu bahwa yang keputusannya bermain yes ada 9 data, yang no ada 5 data. Kemudian di Outlook-nya juga kita bisa melihat yang overcast 4, yang rain 5, yang rain 5, sunny 5. Jadi totalnya semua 14. Temperatur juga akan kelihatan temperatur minimal 64, maksimal 85. Jadi rata-ratanya sekian, deviasinya sekian. Kemudian di humidity-nya juga, kemudian di wind-nya juga. True dan false, ada angin, ya, dan tidak. Bandingannya 6:8. Ini untuk melihat data statistiknya. Kemudian kita bisa memvisualisasikan, misalkan ingin melihat persebaran datanya, karena datanya hanya 14, maka persebarannya tidak terlalu terlihat seperti ini. Misal kita ingin melihat hubungan antara temperatur, kemudian dengan outlook, cuaca misalkan, terhadap bermain tenis, play ini, color-nya, kita bisa melihat persebarannya ini, skala jitternya ditambahkan dan dikurangi, karena datanya terlalu sedikit ya, jadi tidak bisa terlihat jelas. Di sunny, overcast, dan rain. Di sini terlihat banyak yang bermain yes, itu di overcast. Ini bisa terlihat ya. Orang kebanyakan main golf itu jika cuacanya mendung. Kemudian di sini kita melihat sunny itu perbandingannya 2:3, kemudian di rain ini perbandingannya 3:2. Malah di hujan ini lebih banyak. Ini kalau berdasarkan data yang kita gunakan ini. Di sini kita bisa melihat pola persebarannya. Kalau datanya lebih banyak, ini lebih rimbun, bisa kita lihat lebih detail lagi. Ini hanya untuk melihat data saja. Kemudian kita bisa memberikan model terhadap data. Kemarin kita sudah belajar naive Bayes, kemudian KNN, kemudian sudah decision tree, kemudian ada K-means, dan terakhir a priori ya. Kita untuk sesi kali ini kita belajar yang klasifikasi dulu.
yang bisa banyak untuk latihan. Pertama, untuk memodelkan data, untuk mengenerate rule yang paling bagus bisa menggunakan decision tree. Pada bagian operator ini kita ketikkan decision tree. Decision tree. Di sini decision tree kita tinggal drag and drop, masukkan ke dalam tengah-tengah sini. Sehingga ini ada inputan data, yaitu data goal, kemudian kita beri model atau algoritma decision tree. Sehingga hasilnya ini nanti berupa model. Ini model saya hubungkan ke result. Sehingga nantinya kalau kita jalankan, dalam hitungan detik langsung keluar rule-nya. Ini ya. Jadi ini kalau kalian di slide yang sudah saya share, kalian mengerjakan atau menghitung manual untuk 14 data, ini datanya saya keluarkan dulu. Example, masuk ke result, supaya kita ingin mengetahui sampel datanya dan modelnya. Di dua ini kita hubungkan. Kemudian kita jalankan, datanya 14 ini kalau dihitung manual kemarin ya, itu akan keluar rule-nya ini, kalian menghitungnya 1 jam, bahkan lebih 2 jam ya, untuk menghitung manual. Kalau dengan rapid manner, dalam hitungan tidak ada 1 detik ya, langsung klik, langsung keluar. Ini rule yang terbentuk dari data 14 orang bermain golf. Di sini rule-nya yang kita dapatkan ada 1, 2, kemudian 3, 4, 5. Ada 5 rule yang terbentuk. Cara membacanya, jika outlook-nya overcast, maka langsung bermain golf. Jika outlook-nya rain atau hujan, maka lihat ada angin atau tidak. Kalau tidak ada angin, maka langsung main golf. Tetapi kalau ada angin, maka tidak main golf. Kemudian aturan yang keempat, jika outlook-nya sunny atau cerah, maka lihat humidity-nya. Humidity-nya jika kelembapannya lebih dari 77,5, maka tidak main golf. Tetapi kalau kurang dari sama dengan 77,5, maka bermain golf. Inilah rule yang terbentuk dari model decision tree orang bermain golf ini. Kemudian hasilnya ini, nanti kita bisa melihat deskripsinya di sini. Nah ini ya, if outlook overcast, then play yes. If outlook rain, then if when-nya false, then maka play-nya yes. Kemudian else, if when-nya true, maka play-nya no. Seperti itu ya, ini berarti pakai hasil dari rapid manner ini sudah mendapatkan rule, tinggal kalian bisa mengembangkan program sederhana nanti untuk membuat modelnya ini ke dalam program. Jadi modelnya hanya kalian buat kondisi if else-nya saja ini. Kalau membuat if else kan mudah ya, pakai Python bisa. Inilah rule yang terbentuk dari data orang bermain golf ini. Terlalu cepat atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Sudah jelas atau belum? Tidak. Ini kita menggunakan data yang sederhana dulu ya. Untuk memahami bahwa kalau ada datanya data publik, orang bermain golf, kemudian kita berikan model decision tree, langsung akan keluar rule-nya, rule yang dihasilkan. Rule dihasilkan yang ini kurang lebih ada 5 rule. Caranya membaca seperti apa? Ini ya, outlook overcast, maka hasilnya play-nya yes. Ini rule pertama. Rule yang kedua, if outlook-nya rain, maka kita lihat when-nya dulu. Jika when-nya false, maka play yes. Jika outlook rain, when-nya true, maka play-nya no. Ini rule yang ketiga. Rule yang keempat, if outlook-nya sunny,
lihat humidity-nya. Humidity-nya kurang dari lebih dari 77,5 maka play-nya no. Dan sebaliknya jika outlook-nya sunny, humidity-nya kurang dari 77,5 maka play-nya yes. Itu nanti kalian kembangkan rule-nya ini, sudah dapat if else-nya, tinggal dibuat program sederhana. Bisa pakai GUI atau bisa menggunakan R application atau Python atau PHP, if else, if else, if else, if else. Ini kan mudah. Seperti di Dashpro itu ya. Nah, itu sudah jadi. Ini untuk data orang bermain golf. Kemudian kita coba yang lain, misalkan data bunga iris. Data bunga iris yang sudah pernah saya jelaskan waktu kuliah tatap muka itu. Misalkan bunga iris ingin kita klasifikasikan menggunakan algoritma decision tree. Kemudian algoritma decision tree yang sudah pernah kita pelajari untuk perhitungan manualnya yang ada di slide saya sebelumnya itu menggunakan perhitungan information gain. Jadi ada beberapa kriteria perhitungan, bisa dilihat di samping ini ya, di kanan bagian parameter. Jadi menurut beberapa penelitian, ya, paling banyak menggunakan gain ratio dan information gain. Di mana gain ratio ini ditetapkan default-nya oleh RapidMiner karena dianggap yang paling baik kriterianya. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa data yang memang bagus menggunakan gain ratio atau information gain. Jadi paling banyak pakai dua ini. Kalau yang di slide yang sudah pernah saya jelaskan di kelas itu, untuk decision tree, di slide saya nomor 4 atau 5 itu ya, itu menggunakan information gain, dengan menghitung nilai gain yang paling besar. Kita mencari entropi dan gain-nya. Kalau di sini kita tinggal menggunakan saja, misalkan kita menggunakan information gain, diterapkan pada data iris, kita langsung jalankan, maka ini ada 150 data iris, kita lihat statistiknya supaya lebih mudah. Statistiknya ada 50 iris virginica, 50 setosa, dan 50 versicolor. Jadi imbang ya. Ketiga labelnya ini, perbandingannya 50, 50, 50. Data yang bagus adalah data yang labelnya balance. Misalkan kalau tadi saya bagikan data klasifikasi kelulusan mahasiswa, misalkan, saya buat 50 sampel, 25 lulus tepat waktu, ya, 25 lulus tepat waktu yang tidak, atau yang terlambat, misalkan. Jadi, kalau mencari data, itu usahakan labelnya imbang. 50%, 50%, itu yang bagus. Kemudian, ini datanya kalau saya tanya, atributnya apa saja? Yang spesial atribut ada dua, yaitu ID sebagai ID, dan yang kedua itu labelnya jenis bunganya, ini sebagai label. Kemudian atribut 1, 2, 3, 4 ini reguler atribut, yaitu karakteristik kelopak bunga iris. Bisa panjang sepal, panjang petal, lebar sepal, lebar petalnya. Ini tidak dijelaskan di sini, tapi yang di slide saya yang nomor 2 itu sudah dijelaskan bahwa atribut pertama, kedua, ketiga, keempat itu ada di sini. Untuk karakteristik bunga iris. Kemudian dalam hitungan detik langsung keluar rule-nya seperti ini. Di sini kita bisa melihat bahwa jika atribut ketiganya lebih dari 2,4, lihat dulu atribut keempatnya. Jika atribut keempatnya lebih dari 1,7, maka digolongkan iris virginica. Jika atribut ketiganya kurang dari sama dengan 2,4, maka dia digolongkan iris setosa. Jadi ini rule yang dihasilkan ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5 ya, 5 rule. Nanti bisa dilihat di deskripsinya ini, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 rule. Ada yang belum bisa baca rule-nya ini? Sudah bisa ya? Untuk decision tree.
Misalkan kita contoh yang lain, kita menggunakan data Titanic, misalkan korban Titanic ya. Jadi yang ini bisa diklik kanan, enable operatornya dihilangkan, kita masuk ke sini, kita hubungkan. Ini kalau ada merah berarti ada errornya. Ini satu error karena apa? Karena data Titanic-nya ini saya hilangkan dulu, enable operatornya. Titanic kita masukkan ke result, dari output masuk ke result, kemudian kita jalankan. Di dalam datanya ini, passenger class, name, jenis kelamin, umur, number of sibling, number of parent, ini ticket number, passenger fare, dan kabin. Masih ada banyak ya, port embarkasinya, lifeboatnya, survive. Ini datanya semua dibuat regular atribut, tidak ada kelas atau labelnya. Sehingga waktu dihubungkan dengan decision tree, dihubungkan seperti ini, dia akan error. Kenapa error? Karena klasifikasi harus ada kelas atau labelnya, atau harus ada targetnya. Kemudian caranya bagaimana? Caranya tinggal diklik kanan, quick fix, select atribut, whose role should be changed to label. Jadi kita memilih atribut mana yang akan digunakan sebagai labelnya. Contohnya seperti itu. Misalkan kita ingin membuat tujuan data mining-nya, labelnya itu adalah yang survive. Maksudnya adalah yang selamat berapa, yang meninggal berapa, kita tahu di sini. Sehingga ini yang dibuat sebagai kelas atau labelnya. Misalkan seperti ini. Maka tidak ada yang error ya. Tidak ada. Kita tinggal jalankan. Inilah role yang terbentuk dari datanya tadi. Sangat banyak sekali. Nah, rule-nya ini nanti bisa kalian buat programnya untuk bisa digunakan di sistem. Jadi tujuannya RapidMiner untuk mengenerate rule, kemudian rule-nya kalian bisa kembangkan ke dalam sistem. Contohnya seperti itu. Sehingga tools RapidMiner ini untuk menganalisa data secara cepat. Kita ingin menggunakan, kita punya data, kemudian kita ingin memberikan model yang tepat untuk data ini, itu model yang apa misalkan. Kita bisa memilih decision tree, naive Bayes, KNN, neural network, SVM, dan lain-lain. Kita ingin mencari tahu atau memberikan eksperimen yang paling tepat yang mana. Kita bisa gonta-ganti algoritma untuk memberikan yang paling bagus. Ingat untuk langkahnya CrisDM, yang pertama adalah pemahaman bisnis, business understanding. Kemudian yang kedua itu data understanding, pemahaman datanya. Yang ketiga, data preparation atau persiapan datanya. Kemudian langkah yang keempat, itu modelingnya. Nah, tahap ini itu adalah tahap modelingnya. Tahap modeling adalah memberikan model yang tepat pada data. Modelnya ini adalah decision tree, kita berikan pada data Titanic. Itu langkah yang keempat di CrisDM ya, Cross Industry Standard Process for Data Mining. Kemudian yang langkah kelima, kita berikan evaluasi. Evaluasi adalah untuk mengetahui apakah model yang terbentuk dari data ini sudah bagus atau belum. Maka perlu dievaluasi. Contohnya seperti kalian misalkan belajar data mining, tahunya saya kalau kalian sudah menguasai atau sudah paham atau belum, maka perlu saya evaluasi. Caranya evaluasi bagaimana? Belajar dulu, tahapan training, kemudian saya evaluasinya menggunakan kuis, UTS, atau UAS. Nanti kalau UTS dan UAS-nya, atau kuisnya, kalian bisa jawab atau nilainya A, 85, maka saya anggap itu sudah menguasai. Contohnya seperti itu. Nah, di RapidMiner kita bisa menguji model nanti menggunakan block model evaluation, yaitu bisa menggunakan cross validation. Sebelumnya ini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Belum, Pak. Belum ya? Kita lanjutkan. Halo Pak, kalau coba pakai yang produk boleh Pak?
Produk gimana? Yang produk itu, Pak. Atasnya Titanic datanya. Atasnya Titanic, benar. Produk nih. Oh ya. Ya, Kalau produk ini tidak bisa di sini karena produk ini untuk market basket analysis. Kalau yang Titanic kan untuk klasifikasi. Jadi kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu datanya. Ini kita hubungkan ke result, relative product, kemudian kita jalankan. Di sini product name, kemudian produk, oh ini ya. Product ID, product name, produk kategori, price, harga. Contohnya seperti ini. Kalau produk seperti ini lebih cocoknya untuk apa? Klasifikasi bisa. Saya kira ini transaksi. Kalau transaksi itu contohnya yang ini. Transaction. Ini bisa digunakan untuk kalau transaksi ini beda. Nah, transaksi seperti ini. Kalau transaksi ini untuk asosiasi. Kalau yang produk itu bisa digunakan untuk klasifikasi. Atau bisa digunakan untuk prediksi nantinya. Kalau produk ini kan untuk produk ID, produk name, kemudian produk kategori, dan harganya. Ini bisa menggunakan untuk klasifikasi atau estimasi, prediksi. Ini misalkan coba ya, kita coba. Namanya eksperimen, perlu dicoba dulu. Misalkan ini masuk ke sini, kita harus menerapkan labelnya dulu, karena di sini datanya tidak ada labelnya. Misalkan kita ingin melabelkan di mana? Kita buat di produk kategori, atau misalkan di price-nya. Contohnya seperti itu ya. Misalkan kalau ini kan nanti terlalu banyak ya, ini jadi tidak bisa. Kemudian kita jalankan. Nah, row-nya terlalu banyak seperti ini. Nah, row-nya terlalu banyak. Bisa digunakan, tapi yang di sini untuk klasifikasi masih kurang tepat ya. Masih kurang tepat, karena yang produk itu harganya yang saya gunakan untuk klasifikasi itu terlalu banyak. Sehingga nanti bisa dibuat yang lebih, misalkan harganya yang tinggi, harganya rendah, bisa dibuat seperti itu. Atau bisa diskritisasikan dulu. Misalkan untuk di produk ini kan kalau kita jalankan, ini ya datanya, example-nya ini, kita jalankan. Nah, di sini kan harga yang kita jadikan sebagai label. Padahal kita nggak tahu harganya kan semuanya beda semua. Nah, oleh karena itu nanti kalau kita regresikan tree ini, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Jika produk ID-nya lebih dari 2,5, maka kita lihat produk ID yang selanjutnya. Nah, untuk produk ID ini kan masih kurang tepat ya. Nah, ini kan produk ID-nya yang ini. Sehingga untuk menganalisa data, kita harus pertama kali business understanding. Tujuannya ngapain untuk klasifikasi data. Misalkan kalau untuk klasifikasi. Kemudian yang kedua, data understanding. Datanya ini kita ingin pahami dulu. Produk ID itu apa, harganya ini harga apa, product name itu product name, nama produknya apa saja, kemudian kategorinya masuk kategori yang mana. Ini kalau kita lihat statistiknya, produk ID ini dari 1 sampai 178. Kemudian untuk produk name ini jenisnya semua banyak ya, ini ada sampai ini sendiri-sendiri. Kemudian yang produk kategorinya ada 1 sampai 10. Nah, karena harga ini ranknya banyak dari 1.600 sampai
499, maka kalau diklasifikasi berdasarkan harga ini kurang tepat. Kecuali kalau kalian punya kategori harganya mahal, harganya murah, kan cuma 2 saja labelnya. Nah, itu lebih mudah. Oleh karena itu kita coba ganti labelnya adalah yang produk kategori. Kita ingin mengetahui. Namanya data analis, kita eksperimen, uji coba. Dicoba, kalau seperti ini hasilnya seperti apa, kalau seperti ini hasilnya seperti apa. Kita ganti dulu set role-nya ini, kita ganti atributnya yang tadi produk kategori. Kita jadikan label, kemudian kita jalankan. Nah, tree-nya seperti ini. Ini masih sama tetapi beda. Hasil rule-nya beda. Jika produk ID-nya lebih dari 5,5, kita lihat harganya. Jika harganya lebih dari 84,7, kita lihat produk ID-nya. Contohnya seperti ini. Rule yang dihasilkan banyak. Bisa ya, bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Tinggal nanti dibuat, dijelaskan tree-nya ini, dijelaskan deskripsi tree-nya ini. Ini rule yang dihasilkan. Ada yang tanyakan lagi, Mas? Bisa, itu bisa dilakukan untuk klasifikasi atau regresi ini tadi. Kemudian yang keempat tadi kan model pemodelan ya, memodelkan data dengan algoritma. Kemudian langkah yang kelima nanti kan evaluasi. Nah, di dalam evaluasi ini kita ada data, diberikan model semuanya ini, nanti untuk mendapatkan nilai akurasi, presisi, dan recall. Nah, kalau akurasinya bagus, misalkan 70% sampai 80%, maka bisa dikatakan bahwa model yang terbentuk itu sudah baik. Sehingga bisa digunakan modelnya ini. Tapi kalau waktu memodelkan ini hasilnya jelek misalkan ya, akurasinya di bawah 70% atau bahkan 10% misalkan, maka model yang terbentuk dari data ini kurang tepat. Mungkin ada yang salah atau mungkin datanya kurang. Nah, itu perlu dievaluasi lagi. Contohnya seperti itu. Bagaimana caranya data Excel atau CSV atau SQL kita masukkan ke dalam RapidMiner. Import data. Caranya kita yang kiri ini ada tulisan import data, kita klik. Kemudian kita masuknya di mana? Data My Computer misalkan. Kita ngambilnya dari database atau dari komputer, My Computer. Jangan dari My Computer. Kemudian kita cari data yang sudah kalian download tadi, yang sudah saya berikan untuk latihan. Misalkan ada di dataku, kemudian data mahasiswa, kemudian saya next. Datanya ini sudah terseleksi semua, kita tinggal next lagi. Nah, di sini ID, kemudian jenis kelamin. ID ini kita ganti tipenya, ini sudah benar integer ya. Kita ganti role-nya dia sebagai ID. Karena sebagai primary key-nya ya. ID atau yang beda dari satu dengan yang lain, yang membedakan antara data satu dengan data yang lain. Di sini contohnya ada 50 data mahasiswa yang kita gunakan, yang kita import ke Excel. ID kita anggap sebagai ID, ini maksudnya adalah NIM, misalkan sebagai NIM-nya, nomor induk mahasiswanya. Kemudian jenis kelamin tadi tipenya apa? Bukan poli ya, poli itu lebih dari 2. Karena perempuan dan laki-laki hanya 2, kita cukup gunakan binominal. Kemudian status mahasiswa ini juga 2, maka binominal. Karena bekerja mahasiswa hanya 2, maka kita ubah ke binominal. Kemudian umur ini sudah benar integer, status nikah, belum menikah, ini ada 2, berarti ini kita ganti ke binominal. Kemudian IP semester 1 real, ini sudah benar. Bisa menggunakan real atau numerik.
real, semua sampai IPK sudah benar, status kelulusan terlambat dan tepat. Hanya ada 2 kategori, maka kita ubah ke binominal. Kemudian jangan lupa untuk mengubah target atau kelas atau labelnya. Status kelulusan kita ubah sebagai label, supaya kita tidak selalu mengubah kategori role-nya untuk targetnya. Sehingga kita langsung ubah saja ke dalam label. Ini kita anggap sebagai label. Kemudian di bagian bawah ini tidak ada masalah, no problems. Kita next. Kita simpan ke dalam local repository. Nanti kalian bisa membuat sendiri untuk repository masing-masing. Di sini tinggal diklik nanti. Untuk import data, kita masukkan ke dalam data ya. Data. Dalam data, ini ada 2 folder, data dan proses. Data untuk menyimpan semua hasil importan data kita yang berbentuk Excel, berbentuk CSV, berbentuk SQL, masuknya ke data. Kemudian kalau proses itu untuk menyimpan hasil klasifikasinya, untuk menyimpan hasil pre-processingnya, semua yang berbentuk proses masuk di sini, supaya tidak membingungkan. Kemudian data, kita ganti data, misalkan data mahasiswa TI, misalkan ya, misalkan data mahasiswa TI 2020. Ini misalkan, kemudian kita finish, maka ini contoh datanya, statistiknya ada 50 ya, 25 tepat, 25 terlambat. Usahakan mencari data perbandingan antara labelnya 50-50. Ini jadi balance. Kemudian kita kembali ke desain. Ini kita ganti data produknya. Kita ganti data mahasiswa TI ini yang sudah berhasil kita import tadi, masuk ke dalam repository, kemudian local repository, masuk ke data. Untuk membuat repository sendiri, kita bisa dengan cara diklik di repositorinya ini, bagian kanan, klik, create repository, create atau connect to repository. Kemudian create new local repository. Ini bagi yang ingin membuat repository baru. Misalkan next, bisa diganti, misalkan data mining kelompok berapa ini? 4604 ya. 4604 use default location misalkan. Ini maka semua datanya masuk ke sini nanti. Kemudian kita create subfolder tadi data dan prosesnya. Data, kemudian di sini tambahkan lagi subfolder proses. Hingga semua datanya masuk ke sini nantinya. Nah, kita pindahkan ke sini. Sehingga data mining, kita sudah punya data mahasiswa TI 2020, kita drag ke proses ini, kemudian kita hubungkan. Nah, di sini kriterianya kita ubah dulu gen rasio. Tadi masih salah ya, masih delete. Atau kalau enggak mau ribet, ini dihapus saja, kita cari yang baru di sini, supaya settingannya kembali ke awal, default. Kemudian kita sudah mendapatkan data mahasiswa tadi, kemudian diberikan algoritma decision tree, ini model masuk ke result, example masuk ke result, supaya kita ingin mengetahui model yang terbentuk dan contoh datasetnya yang sudah dibuat. Kita jalankan, play, ini hasilnya tadi, datanya, kemudian ini tree yang terbentuk dari 50 data. Rule-nya ini kita dapatkan jika IP semester 2-nya lebih dari 3,5, maka dia tepat waktu. Kemudian jika IP semester 2-nya kurang dari sama dengan 3,5, lihat status mahasiswanya. Jika bekerja, lihat IP semester 7-nya. Jika IP semester 7-nya lebih dari 3,3, lihat IP semester 1-nya. Jika IP semester 1-nya lebih dari 2,85, maka dia terlambat. Tapi kalau kurang dari sama dengan 2,85, malah dia tepat waktu. Jadi rule ini terbentuk dari data.
Jadi tiap-tiap data pasti rule-nya berbeda. Ini yang dihasilkan dari datanya tadi. Nah, karena itu kalau punya data kelulusan mahasiswa misalkan 10 tahun, masukkan ke sini, kemudian diberikan decision tree, keluar hasilnya. Hasilnya rule-nya ini tinggal dikembangkan ke dalam Siadin. Sehingga kita sudah mendapatkan sistem akademik yang ada data mining-nya. Itu ya, jadi tugasnya di Rapid Miner ini untuk mengenerate rule, baru rule-nya ini kalian kembangkan ke dalam program, masukkan ke dalam sistem. Sehingga kalian nanti punya Siadin yang di dalamnya ada untuk ngecek kelulusan mahasiswa. Sehingga nanti kalau buka Siadin, nanti diklik saya lulusnya nanti tepat waktu atau tidak berdasarkan data IP semester dan data profil saya misalkan. Diklik, oh ternyata nanti saya masuknya ke dalam rule yang ini. Misalkan masuk ke dalam rule yang ini, tepat waktu. Oh alhamdulillah saya tepat waktu misalkan. Tapi kalau nanti masuknya ke dalam rule ini, dari data yang kalian miliki terlambat, maka akan ada keluar notifikasi kalian nantinya terlambat lulus. Sehingga perlu ada solusi-solusi. Itu nantinya masuk ke dalam pengambilan keputusannya bagaimana dari datanya tadi. Sehingga rule-nya ini, nanti langkah yang keempat tadi untuk modeling, langkah yang kelima untuk evaluasi model, langkah yang keenam adalah deployment, untuk pengembangan. Deployment-nya ini rule yang dihasilkan ini bisa dikembangkan ke dalam sistem. Rule-nya ini nanti dibuat di Siadin sehingga kita punya Siadin yang ada data mining-nya. Contohnya seperti itu. Itu ya. Kemudian langkah yang kelima sebelum deployment itu, langkah yang kelima adalah evaluasi model. Sebelum masuk ke evaluasi model, adakah yang sudah tahu tentang istilah akurasi, presisi, dan recall? Coba dari pertanyaan ini, ada yang mau menjawab? Di dalam data mining, atau machine learning, atau mata kuliah yang lain misalkan, kalian pernah mendengar istilah akurasi, presisi, dan recall? Ada yang sudah pernah? Ada? Belum? Kalau belum, saya ingin menjelaskan sebentar ya. Pernah dengar? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum ya, akurasi. Kalau belum, ini saya ambil dari internet. Yang dari internet itu pembahasannya dia ngambil dari beberapa paper. Untuk memudahkan penjelasan, saya ingin menjelaskan menggunakan artikel dari internet ini. Perbedaan presisi, recall, dan akurasi di dalam mata kuliah data mining atau STKI atau IR atau machine learning atau pembelajaran pola, itu nanti kita mengenal istilah evaluasi model. Tadi ada data mahasiswa, kita kasih decision tree, hasilnya bagus atau tidak model yang terbentuk, maka perlu kita uji evaluasi. Salah satu uji evaluasinya menggunakan diagram confusion metric. Dalam pengujian diagram confusion metric, itu kita mengenal istilah presisi, recall, dan akurasi. Presisi itu apa? Presisi itu tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Jadi seperti di Mbah Google ya, kita memberikan informasi yang diminta user, kemudian jawabannya tepat, misalkan. Oh, berarti presisinya tepat. Mbah Google itu presisinya tepat. Misalkan. Kemudian recall itu tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi. Tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi. Jadi sistemnya untuk mencari jawaban kembali itu tepat.
Jadi tingkat keberhasilannya tepat, maka recall itu dinamakan. Kemudian untuk akurasi, itu tingkat kedekatan antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Misalkan kalian memprediksi besok hujan, ternyata kenyataannya besok itu hujan benar, berarti akurasinya tepat, 99% misalnya. Kalau besok kalian memprediksi mendung, ternyata besok malah cerah, berarti akurasinya kurang tepat. Itu istilah antara presisi, recall, dan akurasi. Untuk lebih jelasnya, bisa melihat ilustrasi gambarnya ini. Misalkan yang di tengah ini, yang kuning ini adalah nilai sebenarnya. Contohnya besok hujan. Ternyata kenyataannya besok cerah. Berarti ini yang kenyataannya, yang kuning ini. Kemudian yang merah ini adalah yang akan diprediksi. Yang akan diprediksi. Sehingga kalau merahnya ini mengumpul di sini, dan dia masih dalam lingkupnya sini, tetapi jauh dari nilai yang sebenarnya, ini berarti presisinya bagus, tetapi akurasinya tidak bagus. Gitu ya. Karena apa presisinya bagus? Karena dia mengumpul. Mengumpul ya, nilai prediksinya mengumpul menjadi satu, jadi tidak menyebar. Jadi ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Kalau di sini presisinya tepat, tetapi akurasinya kurang tepat. Kalau gambarnya seperti ini. Tapi kalau kebalikannya, presisinya tidak bagus atau kurang tepat, tetapi akurasinya tepat. Ini gambarnya seperti ini. Di mana hasilnya ini, yang diprediksi ini dia berjauhan atau menyebar. Tetapi mendekati nilai sebenarnya. Ini berarti presisinya kurang bagus, tetapi akurasinya bagus. Kemudian gambar yang ketiga ini malah presisinya tidak bagus, akurasinya juga tidak bagus. Jadi gambarnya ini yang diprediksi dia berjauhan dan menjauhi nilai yang sebenarnya. Ini berarti presisinya kurang bagus dan akurasinya juga kurang bagus. Nah, tujuan data mining yang hendak kita lakukan adalah kita ingin mencari yang presisinya bagus dan akurasinya bagus. Jadi di sini, yang diprediksi dengan nilai sebenarnya itu mendekati seperti ini, dan presisinya bagus, jadi mengumpul jadi satu. Nah, ini berarti presisinya bagus, akurasinya bagus. Contohnya seperti itu. Untuk lebih jelas memahaminya, kita misalkan saja, misalkan kita ingin mengukur kinerja dari mesin pemisah ikan. Jadi mesin pemisah ikan ini kita beri kategori mesin learning, sehingga dia bertugas untuk memisahkan ikan-ikan salmon dari semua ikan yang didapat. Misalkan ada 1000 ikan, jadi sampelnya itu ada 1000 ikan, di mana ikan salmon ini jumlahnya 100 ikan salmon dan 900 ikan bukan salmon. Jadi totalnya 1000. Kemudian mesin disuruh untuk memisahkan. Sebelumnya mesinnya diajari learning ya. Kalau ini ikan salmon, ini bukan ikan salmon. Ini ikan salmon, ini ikan bukan salmon. Kemudian hasilnya mesin bisa memisahkan 110 yang dideteksi sebagai ikan salmon. Padahal aslinya 100 ikan saja, tetapi mesin malah mendeteksi 110 sebagai ikan salmon. Setelah dicek kembali oleh manusia, ternyata 110-nya tadi hanya 90 ekor ikan salmon. Sedangkan yang 20 sisanya itu ikan bukan salmon. Sehingga mesin tersebut itu memiliki presisi sebesar 82%, recall-nya 90%, dan akurasinya sebesar 97%. Nah, kok bisa seperti itu? Cara perhitungannya seperti ini. Untuk menghitung presisinya, maka jumlah salmon yang dipisahkan dengan benar dibagi jumlah ikan yang dipisahkan. Contohnya di sini, tadi setelah dicek manusia, ternyata hanya 90 ekor. Maka presisinya adalah 90 dibagi jumlah ikan yang berhasil dipisahkan oleh mesin tadi. Jumlahnya 110. Maka 90 dibagi 110, maka 82%. Ini presisinya dari mesin pemisah ikan. Kemudian untuk menghitung recall-nya,
recall-nya sama, jumlah salmon yang dipisahkan dengan benar dibagi jumlah salmon yang sebenarnya. Jadi bukan jumlah salmon yang bisa dipisahkan mesin, tetapi jumlah salmon yang sebenarnya. Tadi yang berhasil 90 dibagi jumlah ikan salmonnya yang sebenarnya ada 100. Sehingga recall-nya adalah 90 per 100. Jadi 90%. Kemudian untuk menghitung akurasinya, akurasi adalah jumlah salmon ditambah jumlah ikan bukan salmon yang dipisahkan dengan benar oleh mesin dibagi jumlah ikan total. Kalau kita lihat, mesinnya tadi bisa memisahkan 90 ekor ikan salmon dan 20 bukan salmon. Sehingga akurasinya adalah 90 ditambah yang bukan salmon tadi berapa? 900 ya. Berhasil dipisahkan 20 yang bukan. Berarti sisanya 880. Sehingga akurasinya 90 ditambah 880 dibagi 1000. Akurasinya 97%. Sehingga dapat digambarkan presisi recall dan akurasi digambarkan seperti ini. Ini adalah diagram confusion metric, atau kalau di bahasa Indonesia kan diagram yang membingungkan ya. Ini confusion metric yang saya sebutkan, confusion metric. Jika ini nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Jika yang diprediksi benar, misalkan saya memprediksi besok hujan, ternyata kenyataannya besok juga hujan, berarti tepat. Namanya true positive. Saya memprediksi besok hujan, kenyataannya besok tidak hujan, berarti salah. Ini namanya false positive. Saya memprediksi besok salah ya, tidak hujan misalkan. Ternyata kenyataannya besok juga malah hujan, maka masuknya false negatif. Dan sebaliknya ini masuknya true negatif. Sehingga kalau dibuat rumus, presisi adalah true positif dibagi true positif ditambah false positif. Seperti ini. Kalau recall-nya true positif ditambah false negatif. True positif dibagi true positif ditambah false negatif. Kalau akurasi ini yang miring ini. True positif ditambah true negatif dibagi semua datanya. Inilah rumusnya. Sehingga didapatkan tadi ikan salmon yang dipisahkan diprediksi tadi ya, secara benar 90, ternyata kenyataannya juga ada 90, maka masuknya di sini, ikan salmonnya 90. Kemudian yang diprediksi tadi ikan salmonnya 110 ya, yang mesinnya 110, tetapi kenyataannya yang salah berapa? 20, jadi masuknya di sini 20. Yang diprediksi tadi mesin berhasil memisahkan 110, ternyata yang benar hanya 90, maka yang 20 salah, masuk sini. Kemudian jumlah ikan salmon semuanya hanya 100. Di sini kan jumlah ikan salmonnya semuanya hanya 100. Maka di sini 90 sudah benar, maka yang kurang 10. Berarti ini 10. Kemudian di sini 20, maka yang di sini kekurangannya 880 karena jumlah ikan bukan salmon ada 900. Sehingga ini tadi cara menghitungnya untuk presisi, recall, dan akurasi. Itulah cara menghitung diagram confusion metric. Ini digunakan untuk menguji model dengan perannya estimasi, prediksi, klasifikasi. Bisa menggunakan diagram confusion metric. Sampai di sini ada yang tanyakan? Untuk cara menghitungnya? Ada yang tanyakan? Tidak ada? Sudah jelas ya? Gimana? Pak, tadi untuk confusion matrix untuk menghitung apa ya? Confusion metric ini. Ini gambarnya kelihatan atau tidak? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan. Ini digunakan untuk menguji model. Tadi kita kan sudah mendapatkan di sini, kan tadi ada data mahasiswa, kita beri algoritma decision tree. Nah, kita
mendapatkan model tree-nya seperti ini, ya kan? Nah, kita ingin mengetahui apakah modelnya ini itu sudah bagus atau belum, sudah tepat atau belum. Maka perlu diuji modelnya ini. Nah, cara menguji modelnya ini kita bisa menggunakan diagram confusion metric. Diagram confusion metric tadi rumusnya pakai rumus ini, diagram confusion metric. Sudah jelas, Mas? Kemudian untuk model Ya. yang bagus itu indikasinya seperti apa, Pak? Nah, Indikatornya. model yang bagus itu sebagian dilihat dari nilai presisi, recall, dan akurasinya. Nilai akurasi, presisi, recall, dan akurasinya. Biasanya diketahui dari nilai akurasinya sudah cukup. Kalau akurasinya 70-80%, maka dikatakan good classification. Itu ya. Menurut Goronescu tahun 2010. 70-80 itu dikatakan bagus, kemudian 80-90 itu lebih bagus, 90-100 akurasinya itu sangat bagus. Jadi diketahui model yang bagus itu dilihat dari nilai akurasinya. Nilai presisi dan recall itu untuk lebih menguatkan. Contohnya seperti ini tadi, gambarnya ini. Kita ingin mencari akurasi yang bagus dan presisi yang bagus. Jadi tujuan akhirnya di gambar nomor 4 ini. Model yang bagus itu yang diwakili dengan nilai akurasi dan presisinya yang bagus. Seperti diwakili oleh gambar keempat ini. Itu ya. Ya, Pak. Ya. Kalau sudah jelas, kita kembali ke rapid manner. Kembali ke rapid manner. Sini. Sudah jelas ya pemahamannya? Kalau sudah, kita masuk ke dalam evaluasi model. Tahapan KRISDM yang nomor 5, evaluasi model. Untuk evaluasi model, kita gunakan blok cross validation. Kita ketikkan cross validation. Ya. Cross validation di tahapan ini, di folder validation, kita tarik ke sini. Kemudian ini tadi data mahasiswa ingin kita uji modelnya dengan model decision tree, kita klik kanan, kita cut, kita potong saja. Yang cross validation ini masukkan ke example. Kemudian kita ingin melihat modelnya tadi, kemudian ingin melihat sampel datanya, kemudian kita ingin melihat akurasi, presisi, dan recall-nya. Jadi yang ditarik di sini ya cukup yang per performance maksudnya. Di 3 ini saja yang ingin kita ketahui. Yang testing ini nggak perlu. Kemudian di dalam cross validation ini ada 2 proses di dalam validasi, yaitu training dan testing. Tahapan pengujian model ini ada beberapa yang terbaik bisa menggunakan cross validation. Ada split validation, cross validation. Karena saya belum mencari literatur yang valid, maka saya tidak bisa menjelaskan. Saya hanya menjelaskan dari experience ya, pengalaman, bahwa menurut beberapa paper dan jurnal, pengujian model yang bagus itu menggunakan 10-fold validation. Di bagian kanan ini terlihat 10 ya, angka 10 ya. Di parameternya ini. Caranya mengetahui, diklik cross validation-nya, di bagian kanan ini ada default-nya 10. Berdasarkan penelitian data mining, bahwa cross 10 validation, 10 kali pengujian yang dilakukan secara berulang 10 kali, kemudian diambil rata-rata yang paling bagus, itulah cross 10 validation. Kemudian validasi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, diulang sampai 10 kali secara random, kemudian diambil
yang paling bagus yang tengah rata-ratanya dari ke-10 tadi. Itu adalah pengujian yang cross 10 validation. Tentunya ada dua, yang 3, validasinya 3 kali, dan validasinya yang 10 kali, 10 10. Nah, yang paling bagus yang menggunakan 10 validation. Sehingga dikenal dengan nama cross 10 validation. Cross 10 validation. Di dalam validasinya ini, di double klik, di dalamnya ada proses training dan proses testing. Training data ini untuk pembelajaran, seperti kalian belajar data mining, proses tatap muka dulu, belajar dulu, kemudian di testing ini tahap pengujiannya. Tahap pengujian itu untuk menguji model pembelajarannya, apakah sudah tepat atau belum. Misalkan sudah belajar data mining, kemudian saya ingin mengujinya menggunakan kuis, UTS, dan UAS. Kalau kuis, UTS, UAS-nya nilainya A, maka pembelajarannya sudah berhasil. Contohnya seperti itu. Untuk proses training ini, kita berikan model, contohnya tadi ya, decision tree. Itu tadi sudah kita cut ya, kita tinggal paste saja ke sini. Ctrl C, Ctrl V ya, Ctrl X itu cut seperti biasa. Kemudian ini masukkan, training masuk ke training, model masuk ke model. Kemudian di testingnya ini, kita terapkan apply model. Apply modelnya ini kita pakai yang scoring. Apply model masuk ke sini. Jadi apply model itu modelnya decision tree dikopikan ke sini. Itu seperti itu ya. Tetapi dikopikan dengan menghilangkan labelnya. Karena di sini ada unlabel ya. Unlabel ini kita lihat di labelnya sini, label dari status kelulusan mahasiswa kita hilangkan untuk menguji modelnya. Kemudian setelah apply modelnya diterapkan, kita cari performance. Performance-nya di sini, kita cari yang di atasnya extract performance di sini. Performance-nya ini kita drag and drop masuk ke sini, label masuk label, performance masuk ke performance. Nah, ini ya. Ini sudah jadi. Kemudian kita tinggal menjalankan saja. Nah, inilah hasilnya, akurasinya 76%. Akurasinya 76%, presisinya 78%, kemudian recall-nya 68%. Kita bisa melihat dari akurasinya 76% ini sudah dikatakan model yang dihasilkan sudah baik, sudah bagus. Untuk melihat ini prediksinya tadi, yang terlambat tetapi kenyataannya terlambat 20, yang terlambat kenyataannya tepat 7. Di rapid manner memang tidak dilihatkan cara perhitungannya yang detail, cuma langsung memperlihatkan hasilnya seperti ini. Kalau menghitung manualnya tadi, seperti yang sudah saya terapkan tadi ya di Word tadi, untuk caranya yang sederhana. Ya, jadi kita sudah mendapatkan dari 50 data yang kita gunakan, kita uji modelnya dari tree yang terbentuk seperti ini, ternyata model yang ini, nilai evaluasi modelnya menghasilkan akurasi 76%. Sehingga bisa dikatakan model yang terbentuk ini sudah bagus lah, sudah boleh diterapkan. Jika tahapan kelima sudah sukses, kita masuk ke tahapan keenam, yaitu mendeployment model ini ke dalam sistem. Sehingga model ini, hasil tree-nya seperti ini ya. Ini cuma if else, if else. Ini berarti kondisional bersarang itu ya. Tinggal kalian develop, masukkan ke Siadin, sudah jadi sistem klasifikasi data mining pada Siadin Dianuswantoro, misalkan seperti itu. Jika kita punya sistem akademik yang di dalamnya ada data miningnya. Itulah pengujian model menggunakan cross validation. Nanti kalian bisa eksperimen lagi, misalkan datanya ditambah, datanya bukan hanya 50 saja. Jangan 50 masih kurang ya. Kita pakai data yang 400 misalkan. 400 kita cari lagi datanya, kita tambahkan,
kemudian diuji lagi supaya mendekati 100% misalkan, 99, 98%, supaya model yang dihasilkan lebih bagus lagi. Itulah cara mendeteksi bagaimana kita mendapatkan model yang terbaik, yaitu ditandai dengan hasil akurasinya yang mendekati 100%. Di mana 70 sampai 80 itu dikatakan bagus, good classification, 80 sampai 90 itu dikatakan lebih baik, lebih bagus maksudnya. Kemudian 90 sampai 100 itu sangat bagus. Seperti itu. Kalau di bawah 70%, itu model yang dihasilkan berarti masih kurang. Masih kurang, itu bisa ditambahkan lagi atau dieksperimen ulang. Mungkin ada yang salah atau mungkin ada yang datanya ini missing atau jumlah labelnya ini tidak sesuai atau tidak balance. Dan kalau datanya di sini, sampelnya, kita lihat statistiknya, ini sudah tepat dan terlambat perbandingannya 50-50. Misalkan kalau yang tepat ini hanya 5, yang terlambat 45, ini bisa jadi hasil pengujian akurasinya bisa jomplang ya. Bisa akurasinya lebih turun, misalkan. Kalau datanya tidak balance. Antara jumlah labelnya antara yang terlambat dengan yang tepat. Itu bisa jadi. Sehingga tugasnya data analis adalah kita menganalisa data, kemudian potensinya ada di mana, kita menggali potensinya untuk mendapatkan knowledge, inilah knowledge yang dihasilkan. Knowledge yang dihasilkan ini, kemudian kita bisa memberikan decision, kita kembangkan, kita deployment ke dalam sistem. Sehingga kita akan mendapatkan sistem data mining untuk klasifikasi data kelulusan mahasiswa. Contohnya seperti itu. Ada yang tanyakan? Kemudian kita coba cari yang lain. Decision tree kita ganti. Tadi decision tree berapa? 76 ya, 76%. Kita ganti naive Bayes. Naive Bayes masukkan ke sini. Kita ingin menguji beberapa model. Ternyata datanya tadi kalau kita menggunakan naive Bayes akurasinya hanya 62%. Berarti masih lebih bagus decision tree. Recall-nya 75, presisinya 62, akurasinya 62. Masih kurang bagus. Kita ganti menggunakan KNN misalkan. KNN masukkan sini, kemudian masukkan training, model masukkan model. Kemudian kita uji, ternyata akurasinya malah lebih buruk, 54. Masa ini tidak sesuai. Sehingga datanya ini, data mahasiswa yang jumlahnya hanya 50, ini lebih bagus menggunakan decision tree. Misalkan kita coba lagi menggunakan random tree misalkan. Ini jenis-jenis decision tree ya. Hampir sama dengan decision tree. Hasilnya malah lebih jelek. Akurasinya 56. Sehingga datanya ini lebih bagus menggunakan decision tree. Kalau menggunakan decision tree, akurasinya bisa lebih bagus 76%. Jadi kalian bisa menggunakan eksperimennya ini dengan rapid manner. Untuk menguji kalau saya punya data, saya punya algoritma ini, cocok nggak sih algoritma, kalau algoritma decision tree saya berikan ke data saya, cocok nggak sih? Biasanya ditanyakan ke saya, Pak saya punya data ini, saya berikan algoritma ini, sesuai apa enggak Pak? Seharusnya tidak ditanyakan ke saya. Tapi kalian harus eksperimen sendiri, bisa menggunakan rapid manner. Itu tanyanya seperti kalian, Pak saya ingin membuat nasi goreng, tetapi nasi gorengnya saya menggunakan beras mentik, ini bagus apa enggak Pak? Tanyakan ke saya nggak tahu. Yang membuat kan Anda. Jadi kalian harus eksperimen sendiri. Itu ya. Ada yang tanyakan?
Yang lain sudah jelas semua ya. Nah, ini nanti untuk yang di rapid manner ini, misalkan coba tadi data apa tadi? Data produk ya. Data produknya hasil akurasinya berapa? Tadi. Kita punya data produk kita masukkan ke sini. Tapi sebelumnya harus kita atributnya kita ubah yang produk kategori sebagai label. Kalau kita jalankan hasilnya berapa? Ini kategorinya kita ubah parameternya, kriterianya least square karena datanya numerik ya. Regresi. Root mean square error. Jadi dia tidak pakai confusion metric karena dia regresi linear, dia memilihkannya untuk mendapatkan RMSE-nya, root mean square error. Nilainya 3,8. Square error-nya 15,167. Jadi ini ada beberapa pengujian model, kemudian di rapid manner tidak semuanya diuji menggunakan confusion metric. Ada yang diuji errornya, RMSE dan MSE. Di datanya ini karena tadi yang dipilih role-nya berdasarkan produk kategori. Coba kita ubah untuk yang price, harga. Kemudian di decision tree-nya, kita coba dulu. Nah, ini malah lebih tinggi ya errornya. Tadi errornya sedikit. Kalau RMSE, errornya semakin besar, berarti semakin tidak bagus. Balikannya kalau akurasi semakin mendekati 100 semakin baik. Kalau RMSE nilai errornya melebihi 1 atau lebih besar, itu semakin tidak baik model yang dihasilkan. Jadi kita ganti role-nya, kita ubah, kalau price memang kurang baik ya. Kita ubah ke kategori tadi. Kalau kategori tadi, root mean square errornya 3, kurang lebih udah lebih baik lah. Tidak terlalu tinggi tadi. Ini 15 untuk square error-nya. Gitu ya. Ini untuk kriterianya bisa diganti. Kriterianya tadi least square error. Kalau information gain bisa enggak? Enggak bisa. Ini harus numeric label. Kalau numeric harus menggunakan yang least square. Ini. Kemudian kalau ada data golf, misalkan kita ganti data golf tadi. Ada Titanic aja, Titanic ya. Titanic, kita ingin uji data Titanicnya, kemudian yang kita uji berdasarkan jumlah yang masih selamat dan yang tidak selamat, misalkan. Kita uji nilai akurasinya berapa. Ini by information gain. Nah, ini nilai akurasinya 77,69. Sudah lebih baik lah. Itu ya. Jadi kalian bisa menguji modelnya, kemudian mendapatkan modelnya, hasilnya seperti apa, yang nantinya bisa dikembangkan untuk aplikasi data mining. Misalkan kalau labelnya ini yang saya buat yang survive, hasil akurasinya 77,69. Coba diganti yang lain, misalkan kita ubah modelnya yang dijadikan label, misalkan jenis penumpangnya, passenger class misalkan ya. Kita jalankan, nah, akurasinya bisa lebih besar. Tapi hasil rule-nya seperti apa, kita juga perlu mempertimbangkan. Nah, rule-nya seperti ini yang dihasilkan. Nah, karena itu dalam memilih label yang tepat ini,
kita harus sesuaikan dengan tujuan data mining yang hendak kita lakukan. Atau di tahapan pertama di CRISP-DM ya, business understanding. Kita harus mengetahui pemahaman bisnisnya seperti apa dan untuk apa. Dan untuk menentukan kelas atau label yang tepat. Contohnya seperti itu. Kemudian di dalam Rapid Miner ini, kita juga bisa, misalkan ini sudah selesai, kita bisa menyimpan ya. Prosesnya ini bisa disimpan di klik kanan, kemudian kita bisa save proses. Oh, atau di sini. Ini ya, tadi kita di data mining 4604, proses, kita klik kanan, store process here. Dan ini kita ingin menyimpan prosesnya ini. Ya kan, proses evaluasi model decision tree misalnya dengan cross validation. Nah, misalkan seperti ini kita oke. Jadi nanti misalkan kita hapus ini, tidak sengaja kehapus, kita tinggal double klik di sini, maka akan keluar seperti ini. Karena prosesnya sudah kita simpan terlebih dahulu. Contohnya seperti itu ya. Kita bisa menyimpan proses dan kita bisa menyimpan data. Data ini tadi untuk proses import datanya. Kemudian, selain itu, kita juga bisa menggunakan template bawaan Rapid Miner. Misalkan kita ingin mengetahui modeling, churn modeling, atau kita ingin market basket analysis misalkan. Nah, tinggal seperti ini, otomatis dia akan keluar, tinggal kita ganti datanya di sini. Kita ganti datanya saja. Prosesnya ini seperti biasa, ini kalau menggunakan FBGROUT ya, langsung sudah jadi, kita tinggal jalankan saja. Maka ini rule yang terbentuk. Jika produk 12, maka produk 20, nilai supportnya sekian, confidence-nya sekian. Ini kalau kemarin ya, menggunakan, kalau di sini menggunakan efek growth, nanti bisa diganti untuk a priori-nya. Ini rule yang terbentuk. Ini kalau a priori. Kemudian kita ingin melihat klasifikasi untuk churn prediction, churn modeling. Churn modeling maksudnya adalah, misalkan kita ingin memodelkan, kita punya data, data ini, orang loyal atau tidak menggunakan operator telepon, misalkan pakai Simpati, Telkomsel, Tri, seperti itu ya. Kita punya datanya ini. Churn indikator, churn-nya dia tidak churn, ini false dan true. Orang akan loyal dan tidak loyal, maksudnya seperti itu ya. Ini false dan true. Kita lihat statistiknya, di sini yang true jumlahnya 21, yang false 9969. Nah, ini datanya memang agak itu ya, tidak balance ya. Nah, ini tapi bisa digunakan. Di sini ada churn indikatornya sebagai labelnya. Kemudian ini teknologinya ada 4G PON fiber. Ini umur dia sudah menggunakan 40 tahun, 8 tahun misalkan ya. Dia customer sejak kapan? Ini 40 bulan atau 40 apa? Tidak dijelaskan di sini. 40, 29, kemudian support call lasernya sekian, ini average bill-nya. Kita ingin mengetahui, kita klasifikasikan menggunakan decision tree, hasilnya seperti ini. Jika support call lasernya lebih dari 9,5, maka dia true. Jika support call lasernya kurang dari 9,5, lihat average bill-nya. Lebih dari 14,5, lihat ininya, maka hasilnya false dan true. Nah, kita tidak perlu mendesain, cukup langsung masukkan template ini ya. Template, kita churn modeling seperti ini, akan keluar seperti ini. Kita sudah dapat datanya, kita tinggal ganti modelnya di sini saja. Kalau kalian tadi lupa untuk cara, apa ya tadi ya, cross validation, kemudian di dalamnya apa ya?
Ini perlu trainingnya apa, testingnya apa, aplikasi model, performance misalkan. Saya sudah ada template-nya, tinggal klik, cari seperti ini. Karena ini sudah ada. Kemudian saya ingin mengganti yang lain misalkan. Nanti bisa dicoba-coba untuk langkahnya selanjutnya. Ini nanti ada sentimen analisis, ada web analitik, ya ada semua. Bisa dicoba ya. Kalau yang saya demokan di sini hanya sebatas klasifikasi, karena kalau terlalu banyak keluar misalkan clustering dan lain-lain, maka akan perlu waktu tambahan. Mungkin bisa saya berikan minggu depan, atau tambahan di waktu yang lain.